Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayo alihwatul kiram, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, tak lupa marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita berkumpul di sini alhamdulillah dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menjalankan sholat maghrib secara berjamaah, kita lanjutkan dengan menjalankan kewajiban yang lainnya, yaitu menuntut ilmu, yang hukumnya juga wajib di dalam agama kita. Jadi kita bahagia, Pak, kita sedang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang mungkin belum sempat hadir ke sini atau punya masalah problem yang berat mungkin sehingga sulit untuk bisa hadir ke tempat kita ini. Ya, ini kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir ke sini. Tadi malam ya, saya diminta untuk ceramah ya atau diskusi lah di sebuah perumahan mewah gitu ya. Saya pikir nih acaranya acara yang buat orang-orang yang sudah bahagia, Pak. Karena mereka ini udah kaya-kaya semua. Rupanya apa yang saya temukan pada diri mereka sebaliknya. Mereka ini orang-orang stres. Kenapa stres? Karena mereka punya utang banyak. Ya. Punya rumah mewah ternyata ngutang. Punya ruko ternyata ngutang. Punya mobil ngutang juga. Saya tanya, Bapak utangnya berapa? Karena kan kita diskusi tentang utang. Saya disuruh ceramah tentang utang. Hanya saya tanya, Bapak punya utang berapa? Kok merengut terus gitu ya? Utang saya alhamdulillah 2,7 M, Ustaz. Tapi itu alhamdulillah sudah saya bayar, sebelumnya 5 M. Nah, kenapa Bapak akhirnya mau ikut pengajian? Dia cerita ke saya ini udah mentok, Ustaz. Tiap hari saya ditelepon oleh debt collector. Dia bilang utangnya itu di 38 titik. Ya, Masya Allah, saya bilang, ini 38 titik apaan? Bank aja nggak ada yang sebanyak itu, saya bilang gitu. Bank itu nggak sebanyak itu, saya bilang gitu. Ini 38 titik ya. Dia cerita dia dalam kegelisahan. Ya, usahanya juga turun. Sehingga dia bilang mungkin untuk kebutuhan sehari-hari juga dia sulit. Nah, dia sudah jual mobilnya, dia sudah jual beberapa asetnya berupa ruko, dia udah jual. Tapi tetap yang namanya sisa 2,7 miliar, ya itu berat sekali buat dia. Nah, Ikhwan rahimakumullah, saya pikir begini, tadinya saya mengira orang kaya itu bahagia-bahagia aja Pak ya. Nggak punya masalah. Ternyata di antara mereka, sebagian tentu di antara mereka, ya ada yang terlilit dengan utang, ya, dan mereka akhirnya mengalami yang namanya tekanan. Tekanan, stres, ya, diteleponin tiap hari katanya. Hampir tiap hari. Dan juga ada debt collector tuh yang datang ke rumahnya. Ya, Masya Allah. Terus bagaimana nih? Ya. Nah, pas diskusi, pas pertanyaan, di antara mereka ada yang bertanya, Pak Ustadz, ini semuanya gara-gara Ustadz nih. Saya bingung juga, nggak kaget juga. Ini salahnya siapa gitu ya? Tiba-tiba dia nyalain Ustadz gitu. Dia bilang, kok bisa begitu Pak? Saya bilang begitu. Jadi selama ini ya para Ustadz itu katanya, itu jarang yang menyampaikan tentang fikih muamalah. Ya, fikih muamalah. Yang banyak disampaikan itu adalah fikih-fikih ibadah. Ya, mulai dari wudu
sholat sampai haji, nanti balik lagi ke wudhu lagi, gitu ya, muter-muter terus katanya. Nah giliran muamalah kita nggak tahu nih Ustaz, ya kita nggak tahu. Ustadz-ustadz yang menyampaikan tentang Islam, tentang ajaran Islam, itu jarang sekali bicara muamalah. Nah, giliran kita sudah punya problem nih, gitu. Kita kebingungan juga gimana cara mengatasinya. Saya bilang nggak gitu juga, saya bilang. Jadi memang saya sampaikan bahwa saat ini, ya, sistem pendidikan yang ada kita sekarang ini, memang mendudukkan Islam itu hanya diajarkan sebatas ajaran ritual saja. Ibadah mahdoh saja. Jadi kita dari SD sampai SMA, mungkin sampai perguruan tinggi, yang memang yang diajarkan adalah hukum-hukum terkait dengan ibadah mahdoh. Ya, sehingga kaum umat Islam, kaum muslimin, itu kurang pengetahuannya di bidang muamalah. Ya, sehingga ketika mereka bermuamalah dan keliru, lalu muncullah masalah-masalah yang mereka hadapi. Nah, jadi ikhwan fillah rahimakumullah, nah itu yang terjadi. Dan mudah-mudahan Pak ya, kita kaum muslimin ya itu tercerahkan dengan agama kita. Yang pertama apa? Pahami bahwasanya kebahagiaan hidup, hakikat hidup kita ini di dunia itu untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan gaya hidup materialistik. Kita hanya menyandarkan bahwa kebahagiaan itu kalau sudah kita kaya. Kalau kita sudah memperoleh harta yang banyak. Tidak demikian. Karena ternyata banyak orang yang kaya, tapi gelisah juga. Banyak orang yang kaya, dia ingin lebih kaya lagi, lebih kaya lagi. Padahal kekayaannya pun tidak bisa membantunya ketika dia sakit gitu misalnya. Kalau dia udah sakit, harta kekayaan jadi nggak berarti. Makanan-makanan dipantang semua. Nah, coba jadi nggak ada artinya. Jadi memang kebahagiaan itu bukan di harta. Ya, kebahagiaan itu di mana? Kebahagiaan itu ketika kita mendapatkan ridho Allah. Ya. Jadi bisa jadi Pak, secara ekonomi kita pas-pasan. Tapi kita bahagia. Kenapa kita bahagia? Karena kita berada di dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepada Allah. Kita bermuamalah dengan muamalah yang sesuai dengan ketentuan syariah. Nah, itu semua jaminan kebahagiaan kita. Lebih-lebih nanti di akhirat. Kenapa? Karena kalau kita bicara akhirat itu goalnya adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu kita bisa meraih kebahagiaan di akhirat, yaitu berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebahagiaan itu dalam agama kita, Pak. Dalam Islam, ketika kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai pelajaran buat kita ya. Ya, bahwa ya kita ini adalah hamba Allah. Maka kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini melenceng dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam perkara ibadah maupun dalam perkara muamalah. Lalu yang kedua, Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ini kita menyambung kajian kita yang sebelumnya. Umat Islam itu seringkali dituduh dengan tuduhan macam-macam terkait dengan ajaran Islamnya itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini, yang sering dituduhkan kepada umat Islam, yaitu yang pertama, atau ini yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu tentang jihad. Ya. Jihad, Pak, ini kalau udah dengar kata jihad, kadang umat Islam sudah serem sendiri. Waduh, ini nih Pak Ustadz nih ngomong tentang jihad nih, berat ini. Udah kita jauh-jauhin udah ya. Jihad seolah-olah kata yang memang menyeramkan. Kenapa? Karena memang orang-orang kafir, orang-orang barat, itu menyerang umat Islam dari ajaran-ajarannya yang dianggap oleh mereka, ya, itu bisa dijelek-jelekkan. Salah satunya adalah tentang jihad. Satu, mereka bilang apa? Agama Islam itu disebarkan dengan perang, dengan pedang. Bahkan digambarkan Rasulullah SAW, ya, itu berkuda lalu dia memegang pedang. Ya, kalau mereka nggak mau masuk Islam, maka mereka akan dibunuh. Itu gambaran mereka. Sehingga di Barat sekalipun itu serem sekali gambaran tentang Islam. Ya. Jadi istilahnya Islam itu pokoknya identik dengan kekerasan. Yang kedua, ajaran tentang jihad ini
jika itu diidentikan dengan membunuh orang-orang kafir. Sehingga mereka sebut umat Islam itu teroris. Kenapa? Karena orang Islam ini bunuhin orang-orang kafir. Ketika dianggap kafir, maka halal darahnya. Nah, di antara umat Islam sendiri, akhirnya apa? Melakukan perlawanan, melakukan counter opini terhadap orang-orang kafir tersebut dengan cara yang nggak benar. Cara nggak benarnya apa? Bukan dijelaskan tentang jihadnya, tapi kata jihad sendiri itu dipalingkan maknanya. Seolah-olah nggak ada perang dalam Islam. Seolah-olah nggak ada. Oh, nggak ada dalam Islam itu perang. Yang ada itu adalah melawan hawa nafsu. Seolah-olah perangnya itu sendiri nggak ada. Ya, kalau dulu itu perang itu dulu. Dalam Al-Quran yang banyak ayat-ayat tentang perang itu dulu zaman Nabi. Sekarang sudah nggak ada lagi. Ya. Seolah-olah ajaran jihad itu sendiri sudah nggak ada. Nah, padahal dalam kitab-kitab fikih, Pak, atau bahkan dalam Al-Quranul Karim yang namanya jihad itu bertaburan. Di surat Al-Baqarah, di surat Al-Hajj, di surat At-Taubah atau Baro'ah. Itu ayat-ayat tentang perang itu ada. Cuma masalahnya umat Islam ini sudah kadung mendapatkan teror dari orang-orang kafir itu sehingga memalingkan seolah-olah menyembunyikan kata jihad itu. Dan bahkan mereka mungkin inferior, gak percaya diri. Gak percaya diri kalau mau ngomong tentang jihad. Nah, jadi sama kayak kita dituduh macam-macam oleh mereka, lalu kita seolah-olah emang Islam nggak begitu. Padahal memang begitu, cuma penjelasannya aja yang harus kita tegaskan. Yang pertama, Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, ini bisa dilihat di dalam kitab-kitab fikih ya, di dalam bab jihad ya, bahwa jihad itu hukumnya fardu. Ya, kalau kita lihat mungkin nukil dari kitab yang paling sederhana ya, ringkasan dari madhab Syafi'i, Fathul Qorib gitu ya, atau Fathul Mu'in juga, atau di dalam kitab Al-Iqna gitu misalnya ya. Itu jelas sekali bahwa jihad itu hukumnya fardu kifayah. Ya, jihad hukumnya fardu kifayah. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang makna jihad itu sendiri, yang dalam pengertian perang ya, perlu kita pahami dulu yang pertama begini. Bagaimana syariat jihad ini turun ya, lalu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW ketika berdakwah di Mekah, jihad itu hukumnya haram. Perang itu hukumnya haram, nggak boleh. Bahkan ketika ada sahabat Nabi datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kita ini didolimi oleh mereka. Ada di antara kita yang dibunuh oleh mereka. Kita ini dimuliakan dengan Islam. Lalu apakah kita tidak perangi mereka, ya Rasulullah? Sampai ada sahabat yang begitu. Kita ini sudah kuat ya Rasulullah. Kita udah banyak nih, udah lumayan. Kita perangi saja mereka. Apa kata Rasulullah? Lam nu'maru bidzalik. Kita tidak diperintahkan untuk melakukan itu. Kita belum diperintahkan untuk melakukan perang. Nggak boleh, Pak. Maka kita lihat dalam sejarah ya, di fase Mekah itu tidak ada jihad atau perang yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya Islam memaksa mereka untuk masuk Islam, itu bohong. Kenapa? Karena tidak ada satupun riwayat dimanapun bahwa orang Islam memaksakan agamanya kepada orang-orang kafir. Bahkan perang di Mekah itu juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh. Nggak boleh. Lalu umat Islam ini dimenangkan oleh Allah di Madinah. Nah, saat perjalanan dari Mekah ke Madinah, Pak, itu turunlah ayat surat Al-Hajj ayat 39. Nah, surat Al-Hajj ayat 39 itu adalah udina lil ladina ya yuqatilunakum bi annahum zulim. Telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk memerangi ya, untuk berperang karena kalian didolimi. Jadi ini ayat jihad pertama yang diturunkan oleh Allah. Ini adalah ayat yang turun perjalanan Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Di perjalanan ayat ini turun. Ya, sebelumnya dilarang. Lalu ketika ayat ini turun, udina, telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala berperang. Kenapa kok orang Islam dibolehkan berperang? Bi annahum dulimu, karena didolimi. Lalu ayat yang kedua tentang jihad juga ya, yang turun kepada kaum muslimin, kepada Rasulullah SAW, yaitu dalam surat Al-Baqarah 190. Ya.
Wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum. Dan perangilah, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu, dan perangilah wa qatilu fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memerangi kalian. Jadi kalau ayat yang sebelumnya itu izin, yang tadinya nggak boleh jadi boleh, ayat yang kedua perintah agar memerangi orang-orang yang memerangi kalian, orang-orang yang memerangi umat Islam. Jadi ini ayat ini luar biasa, Pak. Kenapa? Karena begini, ketika Rasulullah SAW dimenangkan nih di Madinah, ya, ketika Rasulullah dimenangkan di Madinah, itu orang-orang kafir itu ngebet untuk memerangi umat Islam di Madinah. Ya, kenapa, Pak? Bisa dibayangkan nih ya. Mereka di Mekah itu dianiaya, Pak. Orang Islam dianiaya. Sampai ada yang dibunuh. Misalnya Yasir, ya. Yasir itu dibunuh, Pak. Ya, itu dibunuh mereka. Nah, Rasulullah SAW bahkan ketika mau hijrah itu kan hampir-hampir dibunuh juga. Ya. Jadi mereka benar-benar didolimi. Nah, ketika kaum muslimin mendapati kemenangan, luar biasa kedengkian mereka. Ini harus dibubarkan, ini harus dimatikan, ini harus diperangi. Jadi begitu orang-orang kafir Quraisy itu. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala tentu tahu, Allah Maha tahu bagaimana Allah melindungi Madinah. Ya, sebuah negara yang baru saja dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Allah beri kemenangan Rasulullah di Madinah, ya, dengan berdirinya sebuah negara di Madinah. Bayangkan, Pak, dengan kondisi seperti itu, kalau tidak dilindungi oleh Allah dengan syariat jihad, kira-kira gimana nasib Madinah, Pak? Hancur, Pak. Misalnya nih, lalu orang kafir memerangi, lalu Rasulullah bilang, kita belum diizinkan untuk berperang. Apa yang terjadi? Hancur, Pak, Madinah. Habis, Pak. Habis Madinah. Nah, ayat ini menegaskan, Muhammad, wahai umat Islam, kalau kalian diperangi, maka perangilah mereka. Perangilah mereka yang memerangi kalian. Kan begitu ayatnya. Wa qatilu fi sabilillahi ya alladzina yuqatilunakum. Yaitu orang-orang yang memerangi kalian. Perang pertama kapan? 13 bulan setelah Rasulullah SAW hijrah. 1 tahun, Pak. 1 tahun. Ceritanya gimana? Ya. Jadi dari ayat ini turun, 13 bulan kemudian baru diimplementasikan nih ayat tentang perang. Jadi ceritanya orang-orang kafir Quraisy dia kan berdagang. Nah, ketika berdagang dia melewati Madinah, mereka merampas harta orang-orang Muslim di Madinah. Maka Rasulullah SAW waktu itu mengejar mereka sampai ke daerah yang namanya Badar. Ya, ketika dikejar sampai di Badar, mereka ini sudah pergi. Mereka itu merampas harta kaum Muslimin. Nah, Rasulullah SAW waktu itu ini namanya perang Badar, Pak. Perang Badar cuma tidak sampai terjadi peperangan. Kenapa? Karena mereka lari. Mereka ngambil harta umat Islam lalu mereka lari. Gitu. Nggak sampai terjadi peperangan. Nah, lalu yang kedua, perang Badar yang kedua, ya, yang disebut dengan perang Badar Kubro. Nah, perang Badar yang kedua itu gimana? Orang kafir Quraisy saat itu mengerahkan 1.000 orang, ya, menuju ke Madinah. Ya, menuju ke Madinah dengan alasan apa? Dengan alasan mereka ini mau melindungi kafilah dagang mereka yang dari Syam. Ya. Orang-orang Madinah, orang-orang Mekah, mereka berdagang. Salah satunya berdagang, daerah perdagangan mereka adalah Syam. Syam itu daerah Palestina, ya. Daerah Libanon, Suriah, ya. Yordan itu kan Syam. Wilayah Syam itu 4 negara sekarang, Pak. Ya, Libanon, Suriah, Palestina, ya. Yordan. Nah, ke daerah mana? Ke daerah situ, ya, orang-orang Mekah itu berdagang. Nah, ketika mereka pulang, ya, mereka ini, ya, beralasan untuk melindungi, ya, untuk melindungi siapa? Untuk melindungi kafilah dagang ini. Mereka mengerahkan 1.000 orang pasukan untuk yang sebenarnya ini ditujukan kepada umat Islam yang ada di Madinah. Maka Rasulullah melalui mata-mata beliau, ya, itu tahu pergerakan orang-orang kafir ini. Rasulullah SAW mengerahkan 300 orang untuk menghadapi mereka. Terjadilah perang Badar dan dimenangkan oleh umat Islam. Nah, inilah, Pak, ayat ini berlaku. Wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum. Perangilah mereka orang-orang yang memerangi kalian. Yang memerangi kalian.
Kira-kira Pak, dengan pemicu mereka ya ini apa namanya? Kan yang memicu perang ini kan mereka, orang-orang kafir. Lah, masa kok jadi umat Islam yang dijelekkan gara-gara ajaran jihad ini? Padahal mereka yang memicu peperangan pertama. Nah, itu perang Badar. Perang selanjutnya, perang ketiga. Ini sebenarnya bukan perang ketiga benar ya, karena nanti ada perang-perang kecilnya ya. Yang ketiga itu perang Uhud, Pak. Perang Uhud. Nah, perang Uhud ini juga apa? Itu orang-orang kafir ya, mau menyerang umat Islam. Lagi-lagi umat, karena dia mau balas dendam ketika perang Badar. Nah, kamu perang Badar ini kan wah kalah kita. Ya, mereka mengerahkan pasukan untuk apa? Untuk balas dendam waktu perang Badar. Memang perang Uhud ini dimenangkan oleh mereka. Ya. Nah, apakah sampai di situ? Tidak, Pak. Ya, orang kafir ini terus merongrong umat Islam. Mereka ini berupaya gimana caranya umat Islam ini bisa dihancurkan di Madinah. Perang yang berikutnya apa? Perang Hondak. Nah, perang Hondak, Pak. Perang Hondak ini, ya, mereka orang-orang kafir ini bersatu, Pak. Yahudi, Nasrani, musyrik semuanya bersatu. Untuk apa? Menghancurkan umat Islam di Madinah. Nah, Rasulullah SAW saat itu, karena ini persatuan orang-orang kafir mau menghancurkan umat Islam di Madinah. Nah, Rasulullah SAW berunding dengan para sahabat. Bahkan Rasulullah waktu itu bilang begini kepada para sahabat itu. Ini sepertiga hasil bumi Madinah kita akan kasih ke kafir Quraisy. Kenapa, Pak? Supaya mereka nggak nyerang. Ini kata Rasulullah, wah ini kita habis ini. Habis kita ini. Ini orang kafir Quraisy bersatu padu untuk menyerang kita, kata Rasulullah. Ini kalau kita bertahan, habis kita. Lalu kata Rasulullah, bagaimana kalau sepertiga hasil bumi Madinah ini kita kasihkan ke mereka? Wah, Pak, orang Ansor protes, Pak. Kata orang Ansor, nah ya Rasulullah, dulu nih katanya, waktu kami masih kafir, kami tuh nggak bakal ngasih mereka hasil bumi kami. Waktu itu kami masih kafir ya Rasulullah. Apalagi kami sudah Islam. Kita sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kami akan memberikan sepertiga hasil bumi kami ke mereka? Jangan ngasih, lawan. Nah, kira-kira begitu, semangat Pak. Padahal Rasulullah sendiri yang mau ngasih sepertiga itu. Ya, tapi mereka lawan. Kenapa Pak? Jadi para ulama menjelaskan begini. Dalam kondisi darurat, kita mau diperangi, kita itu dibolehkan oleh Allah untuk apa? Untuk menyerahkan sebagian dari harta kita, asal kita tidak di bumi hanguskan. Kira-kira begitu. Ya, ini para ulama bilang begitu. Makanya Rasulullah mau memberikan sepertiga hasil bumi dari Madinah kepada mereka. Tapi ternyata sahabat, oh jangan. Ternyata sahabat berani-berani nih Pak. Luar biasa mereka. Ya, mereka luar biasa. Lalu kata sahabat, ada seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi. Ya Rasulullah, saya ini orang Persia. Orang Persia itu kalau dia mau berperang, dia menghadang lawan, itu mereka itu punya yang namanya parit pertahanan. Ya. Jadi Madinah itu dikelilingi oleh parit pertahanan. Sehingga mereka itu tidak bisa masuk ke Madinah. Akhirnya para sahabat, oke, kalau begitu bagus nih. Mereka itu nggak bisa masuk ke Madinah. Akhirnya mereka menggali parit di sepanjang perbatasan Madinah. Nah, itu luar biasa Pak. Parit pertahanan yang panjangnya itu sekitar 8 km. Nah, kira-kira bisa nggak Pak? Kita ini bikin parit panjangnya itu 8 km. Ya, kalau nggak salah dalamnya itu sekitar 5 meter. Sedangkan luasnya itu lebarnya itu sekitar 6 meter. Jadi kuda itu nggak bisa loncat, Pak. Ya. Akhirnya usulan Salman Al-Farisi ini diterima. Ya, untuk menghadang kekuatan orang-orang kafir, mereka membuat yang namanya parit pertahanan. Jadi bayangkan Pak, Rasulullah tuh sampai nggak makan 4 hari. Ya, kenapa? Karena memang diboikot. Ya, dan Rasulullah membuat parit pertahanannya. Coba Pak, ini yang duluan siapa ngajak perang Pak? Kira-kira orang kafir Quraisy Pak. Bahkan mau dihancurkan, benar-benar dihancurkan umat Islam saat itu. Ya, maka kalau tidak ada syariat lawan nih, ya, tidak ada syariat jihad, hancur Pak umat Islam saat itu. Ya, hancur umat Islam saat itu. Bahkan Rasulullah mau menyerahkan sepertiga hasil buminya kok. Ya. Maka para sahabat Nabi ya mereka itu mereka berjihad dengan cara apa? Membuat parit pertahanan.
Ya, dalam jangka waktu sekitar 5 hari kalau nggak salah ya. Jadi 4 hari ya, 4 hari itu sudah diselesaikan. Jangan sampai mereka dari Mekah itu ya ke Madinah ya paritnya belum jadi. Paritnya belum jadi. Jadi mereka kebut sampai paritnya itu jadi, dan mereka akhirnya orang-orang kafir itu tidak bisa masuk. Dan mereka membuat tenda-tenda di luar parit itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongannya, Allah kirim angin, tenda-tendanya itu hancur dan mereka lari ke tempat mereka masing-masing. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ini perang Khandaq, ya, perang yang tentu ya kaum muslimin mau nggak mau ada syariat tentang perang. Ya, kenapa? Karena kaum muslimin diperangi. Ya. Coba nggak ada syariat untuk perang. Ya udahlah kita terima aja nih, belum ada syariatnya gitu ya. Pasti hancur kaum muslimin. Tapi karena ada syariat tentang melawan orang-orang yang memerangi kaum muslimin, maka disitulah ya ada perlawanan dari kaum muslimin dengan jihad. Berikutnya perang apa, Pak? Nah, sebelumnya akhirnya orang-orang Mekah ya, orang-orang kafir Quraisy itu melakukan perjanjian damai dengan Rasulullah yang disebut dengan istilah perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah, Pak, ini secara logis itu menguntungkan kafir Quraisy. Ya. Tapi oleh Rasul diterima perjanjian itu. Ya, kenapa? Ada klausul begini, Pak. Kalau orang Mekah ke Madinah, ya dia melarikan diri ya dari Mekah ke Madinah, itu harus dikembalikan ke Mekah. Tapi kalau orang Madinah ke Mekah, itu nggak usah dikembalikan. Tetap dia di Mekah. Nah, ini kan curang nih mereka ini. Sampai waktu itu, Pak, Umar bin Khattab itu protes kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saking semangatnya dia. Ya Rasulullah, nggak gini ya Rasulullah. Kita ini sudah diagungkan oleh Allah Subhanahu, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita dirugikan dalam perjanjian Hudaybiyah ini? Ya, Umar bin Khattab datang ke Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, kita dirugikan dengan perjanjian ini. Lalu Abu Bakar apa? Mengatakan, wahai Umar, dia adalah Rasulullah. Dia tidak akan menyalahi apa yang dikatakan oleh Tuhannya. Ya. Nah, jadi begitu, Pak. Jadi perjanjian Hudaybiyah dilakukan itu selama 10 tahun. Selama 10 tahun. Ya, walaupun nanti kenyataannya nggak sampai 10 tahun. Karena Futuh Mekah itu dilakukan oleh Rasulullah SAW itu sebelum 10 tahun. 3 tahun saja. Kenapa? Karena mereka melanggar perjanjian. Mereka melanggar perjanjian. Nah, tapi sebelum Futuh Mekah itu, Rasulullah sudah juga melakukan peperangan dengan Yahudi Khaybar. Karena Yahudi Khaybar ini dia berkhianat ketika mereka ini mengepung Madinah, ya. Mereka mengepung Madinah, mereka itu berkhianat dengan bersekutu dengan orang kafir Quraisy. Makanya terjadi peperangan antara Rasulullah dengan Yahudi Khaybar. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, saya ingin menunjukkan begini. Jadi bahwa perang-perang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu bukan perang untuk memaksa orang-orang kafir masuk ke dalam Islam. Jadi itu bohong kalau ada yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW ini menyebarkan Islam itu dengan pedang. Bukan begitu. Yang ada itu mereka yang memicu peperangan, mereka memerangi umat Islam, lalu umat Islam melawan peperangan yang dilakukan oleh mereka. Itu yang terjadi, iwan rahimakumullah. Ya. Maka kita ini tidak boleh inferior. Inferior itu kayak begini. Waduh, kok ajaran Islam ini ada tentang perang gitu ya. Padahal perang ini adalah ajaran yang mulia. Untuk apa? Untuk mempertahankan institusi umat Islam di Madinah saat itu. Sebab kalau tidak ada ajaran perang, maka umat Islam saat itu di Madinah akan dihancurkan oleh kekuatan orang-orang kafir. Ya. Sama lah Pak, kayak begini ya. Indonesia itu Pak, kalau umat Islam nggak berjihad melawan Belanda, kira-kira sekarang ini masih dijajah Belanda, Pak. Ya. Jadi umat Islam saat itu, bahkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang menyerukan resolusi jihad. Ya. Mereka, ya, umat Islam saat itu, ya, itu melawan penjajahan yang dilakukan oleh Belanda, ya, itu dengan resolusi jihad. Nah, jadi jangan dikecilkan. Kalau perlu menurut saya nih Pak ya, harusnya itu tetap ada di buku-buku madrasah. Sekarang kan dihapus Pak. Jadi ada 2 bab yang dihapus di buku madrasah. Bab apa coba Pak? 1 bab jihad, yang kedua bab khilafah. Itu di buku madrasah ada Pak. Di buku madrasah ada. Saya punya bukunya, karena dulu saya madrasah. Ya. Itu ada 2 bab yang dihapus.
ya, bab jihad dan bab khilafah. Ya, kenapa? Karena dianggap, wah ini apa namanya Pak? Kayak teror gitu ya. Masya Allah. Seolah-olah menakutkan kayak apa gitu ya ajaran Islam itu. Masya Allah. Padahal justru ajaran Islam inilah yang membuat Indonesia merdeka. Itu adalah ajaran Islam. Jihad coba Pak. Kalau nggak berjihad Pak, umat Islam di Indonesia, apa bisa merdeka kita? Ya, ini ajaran yang mulia. Ya, ajaran Islam. Ya. Lalu yang kedua Pak, ya, nah, mungkin saya sampaikan begini. Itu yang pertama, bahwasanya memang umat Islam itu dikasih kewenangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk mempertahankan dirinya. Yang kedua, umat Islam dikasih kewenangan oleh Allah Subhanahu wa taala berjihad. Kenapa? Kalau ketika dia berdakwah, dakwah dia itu ya dilecehkan, dakwah dia itu dihalangi dengan kekuatan fisik. Contoh misalnya, jadi ada sahabat Nabi yang diutus oleh Rasulullah SAW ke wilayah Syam, namanya Haris. Ya, Haris ini sebagai utusan harusnya nggak boleh dibunuh. Ya, dia nggak boleh dibunuh. Ini setelah perang Khandaq ya, setelah Futuh Mekah. Ini nggak boleh dibunuh. Tapi ternyata apa? Haris ini dibunuh. Padahal di dalam konvensi perang saat itu, ya, kalau utusan itu dibunuh, itu berarti dia ngajak perang. Ya. Nah, udahlah umat Islam dikepung gitu ya dan lain sebagainya, utusannya dibunuh. Ya, maka Rasulullah SAW waktu itu menyiapkan pasukan untuk apa? Ya, untuk melawan kekuatan orang-orang kafir yang memerangi umat Islam, yaitu ketika ada utusan umat Islam yang saat itu dibunuh. Ya. Maka saat itu, ini luar biasa Pak kejadiannya, karena umat Islam itu cuma 3.000 perang Mu'tah itu. Sedangkan orang kafir itu berkumpul 200.000. Nggak bisa dibayangkan. 3.000 lawan 200.000 itu 1 banding berapa? Nah, 1 banding 70 Pak. 1 banding 70. Sampai Rasulullah SAW waktu itu ketika ngasih bendera, ya, kan Rasulullah kalau ngutus untuk berperang itu ngasih bendera sebagai pimpinan pasukannya. Itu sekaligus dia menyampaikan kepada 4 orang, ya. Jadi kalau dikasihkan ke Abdullah bin Rawahah, kalau Abdullah bin Rawahah meninggal kasihkan ke Ja'far gitu, kalau Ja'far meninggal kasihkan ke Zaid. Ya. Jadi ya sampai 3 orang ya disebutkan itu akan meninggal itu, 3 orang itu. Lalu yang keempat itu adalah nanti bendera itu akan dipegang oleh Saifullah atau pedangnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dalam perang Mu'tah itu luar biasa, iwan rahimakumullah. Ya. Jadi penyebabnya apa? Utusan Nabi Muhammad itu dibunuh oleh mereka. Terjadilah perang Mu'tah, kaum muslimin 3.000, orang kafir itu 200.000. Orang kafir yang meninggal itu di perang Mu'tah itu 20.000, Pak. 20.000. Sedangkan orang Islam yang meninggal itu 9 orang. 9 orang. Makanya disebutkan perang Mu'tah itu dimenangkan oleh umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam cuma 9 yang meninggal. Orang kafir yang meninggal itu 20.000. Ya, yaitu strategi waktu itu yang dibikin oleh Khalid bin Walid ya. Masih ingat mungkin ya, Khalid bin Walid itu membuat strategi apa? Ya, umat Islam itu dibuat pasukannya itu menyamping, Pak. Lalu mereka itu bawa pelepah kurma, yang pelepah kurmanya itu dikibas-kibaskan ke tanah. Sehingga semacam ada kepulan pasir gitu ya. Seolah-olah ada mana bantuan dari Rasulullah SAW. Lalu mereka orang kafir itu bingung. Kemarin aja nih cuma 3.000 orang melawan 200.000 orang. Kita kocar-kacir. Apalagi ada bantuan dari Muhammad SAW dari Madinah. Akhirnya apa? Mereka lari tunggang langgang. Nah, ini strategi dari Khalid bin Walid waktu itu. Nah, Khalid bin Walid di perang Mu'tah itu sudah masuk Islam. Nah, sebelumnya waktu perang Badar dia masih non-muslim, masih kafir ya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, pelajaran apa yang bisa diambil dari sini? Ya, pelajaran apa yang bisa diambil dari sini? Bahwa Islam itu tidak pernah berperang untuk mengislamkan orang, tidak pernah. Tidak ada peristiwanya itu. Orang Islam berperang itu karena diperangi atau dakwahnya dihambat secara fisik. Ya, itu yang dilakukan oleh umat Islam. Orang Islam tahu persis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama.
orang Islam itu tidak boleh memaksa orang kafir untuk masuk Islam. Haram hukumnya, Pak. Nggak boleh. Kita punya tetangga nih, orang kafir. Kebetulan tetangga saya orang kafir, Pak. Persis samping saya itu. Ya. Dibunuh nggak, Pak? Jangan, Pak. Haram hukumnya. Saya dosa. Saya bisa masuk neraka, Pak. Ya. Rasulullah sampaikan apa? Membunuh kafir mu'ahid saja. Kafir mu'ahid itu orang kafir yang terikat perjanjian dengan umat Islam. Berarti nggak boleh dibunuh. Ya, karena dia terikat perjanjian. Itu kata Rasulullah masuk neraka dan orang yang membunuhnya itu tidak bisa mencium bau surga. Ya. Jadi nggak ada ceritanya ajaran Islam itu memaksa orang Nasrani, memaksa orang Yahudi untuk masuk Islam. Nggak ada. Nggak ada. Bahkan haram hukumnya. Ya, coba, dari mana ajaran terorisme itu? Dari mana ajaran bahwa umat Islam itu memaksa orang selain Islam untuk masuk? Nggak ada dalam Islam. Ya, makanya Islam itu kan mengenal orang kafir itu dengan 4 kriteria. Yang pertama kafir harbi, yang kedua kafir muahid, yang ketiga itu kafir mustakmin, yang keempat itu kafir dhimmi. Nah, kafir harbi kalau dia memerangi umat Islam, baru umat Islam memerangi dia. Ya, baru umat Islam memerangi dia. Itu kafir harbi yang memerangi umat Islam. Seperti siapa? Zionis Israel itu termasuk kategori kafir harbi fi'lan. Kenapa? Karena dia memerangi umat Islam. Maka umat Islam harus membela dirinya untuk memerangi mereka. Nah, gitu, Pak. Saya sudah keras belum nih, Pak? Biasa aja kali, Pak, ya. Emang begitulah ajaran Islamnya begitu, gitu ya. Jadi jangan, wah ini keras banget. Ini enggak, memang ajaran Islamnya begitu, ya. Ya kalau mereka memerangi kita, masa kita diem kan gitu? Ya kita harus balik menyerang mereka untuk memerangi mereka. Nah, yang kedua itu setelah kafir harbi itu kafir muahid, kafir yang terikat perjanjian dengan umat Islam. Itu juga nggak boleh dibunuh. Ya, yang boleh dibunuh itu kafir harbi fi'lan dalam peperangan. Dalam peperangan. Yang ketiga mustakmin namanya, Pak. Mustakmin itu siapa? Orang kafir yang minta perlindungan kepada umat Islam di negerinya, ya, didolimi, ya. Atau yang kedua, dia masuk ke negeri Islam untuk mendengarkan kalamullah, untuk mendengarkan ilmu-ilmu agama Islam. Itu namanya mustakmin. Terus yang ketiga, yang keempat, jenis orang kafir itu kafir dhimmah atau kafir dhimmi atau ahlud dhimmah. Ahlud dhimmah, kafir dhimmi itu adalah orang kafir yang tinggal di wilayah kekuasaan Islam dan mereka hidup damai dengan umat Islam. Mereka nggak ganggu umat Islam. Mereka hidup damai dengan umat Islam. Nah, inilah yang masuk dalam kategori hadis Rasulullah SAW. Man adza damiyan faqad adani, kata Rasulullah. Siapa saja yang mengganggu kafir dhimmi itu sama saja dengan mengganggu saya, kata Rasulullah SAW. Artinya apa? Haram, Pak, hukumnya, Pak. Mengganggu kafir dhimmi itu haram hukumnya. Ya, makanya bapak-bapak ini ganggu kafir ya tetangganya sendiri gitu misalnya. Nah, itu kafir dhimmi. Kenapa? Dia hidup di wilayah kekuasaan Islam dan dia hidup damai dengan umat Islam. Itu masuk kafir dhimmi. Yang mereka harus kita hormati, ya. Mereka juga tidak boleh diganggu. Kata Imam Malik apa? Ya. Damuhu, ya, haram, ya. Maluhu haram. Jadi dam itu darah mereka itu hukumnya haram. Maksudnya nggak boleh ditumpahkan. Maluhu haram. Maksudnya harta mereka itu haram, nggak boleh diambil. Nah, itu kata Imam Malik seperti itu. Nah, maka ikhwan fillah rahimakumullah, kita bisa melihat ya dulu di zaman Rasulullah SAW, zaman para khulafaur rasyidin, mereka ini berbondong-bondong masuk Islam karena mereka melihat keagungan ajaran Islam. Mereka melihat keagungan ajaran Islam. Hebatnya syariat Islam ketika diterapkan di atas mereka. Mereka mendapatkan perlakuan yang sangat baik dari Islam. Bahkan, Pak, di zaman Umar bin Khattab, ada orang Yahudi di Mesir, ya, di Mesir, itu mereka itu nggak bisa lagi bayar jizyah. Jizyah itu ini, Pak, pungutan untuk orang kafir. Dalam surat At-Taubah kan ada istilah jizyah. Jizyah itu adalah pungutan untuk orang kafir. Kalau orang Islam apa? Zakat. Kalau orang kafir namanya jizyah. Nah, waktu Umar ke Mesir saat itu, orang Yahudi ini bilang kepada Umar, wahai Umar, saya ini sudah tidak sanggup lagi bayar jizyah. Karena saya sudah tua, saya juga nggak kerja. Apa kata Umar bin Khattab? Mulai hari ini, ya, seluruh kebutuhan pokok kamu ditanggung oleh negara. Dan kamu tidak perlu bayar jizyah. Orang Yahudi, Pak. Orang Yahudi. Diperlakukan begitu oleh
Umar bin Khattab sebagai khalifah saat itu. Nah, inilah perlakuan umat Islam kepada orang-orang non-muslim yang tinggal di negara Islam. Makanya inilah yang menyebabkan mereka melihat keagungan ajaran Islam dan banyak di antara mereka yang masuk Islam secara berbondong-bondong. Nah, mungkin beda sekarang ya Pak ya. Orang Nasrani, orang-orang kafir itu kan ngelihat orang Islam jeleknya aja Pak ya. Yang namanya korupsi, oh orang Islam itu korupsi gitu. Yang namanya maling, oh orang Islam itu yang maling gitu ya. Oh ya itu yang jelek-jelek ya umat Islam aja kan gitu kan. Akhirnya gimana mereka mau masuk Islam kan gitu kan. Ya sedangkan mereka melihat pada diri orang Islam itu banyak kekurangan ya. Mereka sebenarnya oknum umat Islam. Orang Islam yang tidak mau dengan ajaran Islam mereka sendiri. Ya, seperti ngebom. Ngebom itu haram hukumnya, Pak. Ya. Haram itu nggak boleh tuh ngebom gereja gitu misalnya ya. Kalau itu memang dilakukan oleh umat Islam, nggak boleh. Ya membunuh ya, kayak apa yang di bom Bali itu haram itu nggak boleh. Nah itulah yang menyebabkan umat Islam itu jadi jelek sendiri kan gitu ya, jelek sendiri akhirnya. Ya jelek sendiri ya. Nah tidak seperti itu. Jadi ajaran Islam itu agung dan ajaran Islam itu luar biasa dan ajaran Islam tentu akan melindungi umat Islam itu sendiri dari kemusnahan. Jadi kalau tidak ada ajaran Islam, ya ajaran tentang jihad ini mungkin umat Islam bisa punah ya, musnah dari peradaban ini. Kenapa? Karena umat Islam diperangi ya. Jadi luar biasa tuh kafir Quraisy tuh. Begitu berdiri negara di Madinah, mereka langsung nyerbu terus-terusan itu. Ya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan jihad. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membela ya mempertahankan eksistensi umat Islam di Madinah. Ya, itu saja yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, mungkin ada pertanyaan silakan. Ya, silakan Pak Agus. Waalaikumsalam. Ya, kita berdoa Pak ya, mudah-mudahan kita tidak diperangi mereka. Jadi zaman Nabi, memang di zaman Nabi itu Pak, kenapa diperangi? Ya memang kebencian mereka terhadap Islam. Sejak di Mekah itu kan sudah jadi bulan-bulanan ya umat Islam itu. Maka ketika hijrah ke Madinah, mendapatkan kekuasaan, itu orang kafir Quraisy itu udah langsung mau nerkam aja itu ya. Nah jadi itu yang terjadi ya, sehingga ada ajaran ya, Rasulullah SAW dibolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berjihad. Ya. Nah, memang saat ini kaum muslimin ini punya problem. Ya, salah satunya problem yang mungkin diterapkan oleh negara kita. Kan umat Islam itu ada problem individu, ada problem negara. Kalau tadi yang ditanyakan Pak Agus itu problem negara. Ya, banyak utang. Nggak cuma itu Pak, masalahnya utangnya itu ada bunganya. Bunganya itu memberatkan. Berapa bunga yang harus dibayar oleh pemerintah Indonesia ya setiap tahunnya? Itu 400, kalau di 2024 di APBN itu 470 triliun. 470 triliun itu digunakan untuk bayar bunga. Ya. Berat nggak Pak? Yo berat Pak. Kenapa saya bilang berat? Karena dana untuk kesehatan aja 173 triliun. Masa untuk bayar bunga 470 triliun gitu kan. Buat kesehatannya cuma 173 triliun. Kan gitu. Itu berat banget. Pak, dana desa itu dana yang dikucurkan untuk desa-desa di Indonesia. Itu ada 74.000 desa. Ya, itu kan kayak wah ya, banyak banget dana yang dikucurkan ke desa. Itu berapa coba? 63 triliun doang. Jadi itu kecil dibandingkan dengan bunga yang harus ditanggung oleh negara ini yang sebesar 470 triliun itu. Nah, jadi ini memang kalau kata orang-orang tadi malam kajian itu hutang ribawi itu benar-benar mencekik, Pak. Katanya begitu. Karena ada salah satu titik utangnya itu 450 juta
Kan dia banyak 38 titik utang kan. Salah satunya itu 450 juta utangnya itu. Nah, itu didiamkan nggak dibayar selama 2 tahun setengah. Utangnya itu menjadi 1,2 M. Mencekik nggak itu, Pak? Itu bukan mencekik lagi, saya bilang gitu. Ya Allah. Terus gimana, saya bilang. Akhirnya dia mendakwahi pihak yang ngutangin itu, pihak bank itu riba dan lain sebagainya. Terus dia meminta BDO istilahnya ya. Nah, akhirnya dia mendapatkan BDO itu ya. BDO itu kayak surat tidak bayar bunga ya. Surat tidak bayar bunga. Tidak bayar bunga dan denda. Itu saya baru tahu juga. Jadi bisa diurus ternyata. Ada triknya, ada tipsnya. Itu bisa diurus. Sehingga kita nggak bayar bunga kalau punya utang. Nanti kalau yang punya utang, mau lepas dari jeratan utang, ngomong sama saya. Saya pertemukan dengan orang-orang yang orang-orang stres itu, yang berhasil stres hilang stresnya, ya mereka udah berhasil hilang stresnya dan mampu membayar hutangnya. Itu saya pertemukan nanti. Gimana triknya? Ya mungkin di sini ada yang punya utang nggak, Pak? Kok banyak, Pak? Jangan banyak-banyak, Pak. 1-2 orang aja, Pak. Jangan banyak-banyak. Tapi beneran ini, Pak, saya serius. Ya, saya serius. Saya baru pertama itu diundang ke pengajian itu ya. Tempatnya orang-orang bermasalah itu, stres dengan hutangnya. Dan mereka punya cara ya untuk lepas dari hutang itu. Saya tanya ada salah satu itu dia utang ke koperasi 150 juta. Kan banyak titiknya ya. Salah satunya 150 juta. Nah, dalam jangka waktu 2 tahun katanya, itu utangnya jadi 200 juta. Jadi 50 juta itu bunganya. Ya. Terus saya tanya, sekarang udah lunas? Yang di koperasi udah lunas. Berapa ngelunasi? 150 juta katanya. Gimana caranya? Itu pemilik koperasi saya dakwahi gitu. Dakwahi gimana? Saya bilangin riba, haram hukumnya. Ternyata dia berhasil mendakwahi dan hanya bayar 150 juta. Pokoknya saja. Ya. Nah, makanya saya bilang setelah dari pengajian itu, nanti kalau ada teman-teman di sini yang terlilit utang bisa nggak? Saya bilang ikutan cari nih triknya, tipsnya gimana agar kita hanya bayar pokoknya saja. Nah, ternyata bisa ya katanya ya. Saya nggak tahu, nanti coba ya. Karena itu mereka punya buktinya, ya buktinya, slip-slipnya, dan mereka mau membantu. Siapapun yang punya terlilit utang katanya, silakan. Bahkan mereka mau membantu gimana caranya meningkatkan bisnis ya agar hutang bisa terlunasi katanya. Ya insya Allah saya bilang nanti ya kalau ada yang begitu hubungi saya, nanti saya hubungkan ke mereka. Ya. Jadi gitu Pak Agus, kalau punya utang Pak Agus ya, sebelum Pak Agus diperangi ya. Enggak Pak Agus. Ya mudah-mudahan kita dijauhkan dari perang ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari perang, tidak ada lagi penjajahan gitu ya, sebagaimana zaman dulu. Karena memang nggak enak Pak dijajah itu Pak, nggak enak. Mudah-mudahan kita nggak diperangi. Tapi kalaupun nanti ada yang memerangi kita, ya mau nggak mau kita ada ajaran jihad untuk melawan orang-orang yang memerangi kita. Ya. Ya begitu ya. Ada yang lain silakan, mungkin satu lagi. Pak Agus punya utang berapa? Ya silakan. Ya. Kayaknya banyak yang ngutang di sini. Menarik mungkin nanti bahasan khusus Pak. Tapi terus terang kalau saya nggak tahu Pak. Kalau saya nggak tahu, gimana caranya nggak berhutang? Itu nggak tahu. Nah, semalam itu dia ngasih tips sih, gimana caranya kita agar tidak terlilit utang. Dan yang ngomong itu Pak, yang ngomong gimana caranya kita tidak terlilit utang itu, dia utangnya itu 5M Pak. Jadi kalau kita punya utang cuma 500 juta, itu kalah sama dia. Dan dia 38 titik utang. Dan dia berhasil, ya sekarang itu sisa utangnya itu cuma 2,7 miliar. Ya. Dan dia selalu bilang, sampai saya mati sekalipun, saya tidak mau bayar riba, kata dia begitu. Ya, tinggal 2,7 miliar. Masya Allah, luar biasa. Saya bilang, antum lebih semangat dari saya bilang. Ya begitu Pak ya. Nanti mudah-mudahan ya, mungkin ada kesempatan, misalnya nanti saya bawa ke sinilah dia ya. Ya mungkin ada tips dari dia ya gimana caranya tidak terlilit utang. Tapi mungkin kalau mau ya udah pribadi aja ke saya, nanti saya hubungkan.
orangnya enak. Ya, dia tiap hari Jumat malam dari sore sampai malam itu ada membuka ini sesi konsultasi. Gimana caranya bebas dari utang itu. Terus yang kedua, selain konsultasi langsung teknis cara bebas hutangnya, itu dia juga ngundang ustadz. Makanya saya sekalinya itu diundang. Nah, sama beliau. Tapi saya nggak disuruh menjelaskan tentang riba, dia tidak disuruh menjelaskan tentang bagaimana utang itu bisa dilunasi, enggak. Saya cuma waktu itu diminta untuk menjelaskan tentang konsep rezeki dalam Islam. Nah, cuma itu ya saya disuruh itu. Makanya saya ngomong tentang rezeki aja, jangan tentang utang. Karena kalau Bapak tanya ke saya, gimana caranya bebas utang? Saya nggak tahu, Pak. Nanti tanya ke ahlinya ya, pakar-pakarnya yang memang sudah berpengalaman terlilit utang ya dan bisa bebas dari utang. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.